Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Wa may yattabi' khutuwatisy syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu mengajak kepada yang fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah bukan karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya tidak ada seorang pun yang selamat daripada syaitan untuk selamanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan dan menyelamatkan orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita akan bahaya syaitan dan jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan, sehingga kita diperingatkan untuk tidak mengikutinya. Karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia, yang permusuhannya itu tidak akan pernah berakhir sampai syaitan tersebut berhasil menggelincirkan dan menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ayat ini saja yang menerangkan tentang permusuhan syaitan terhadap manusia, tapi sudah banyak ayat-ayat lain yang Allah jelaskan di dalamnya tentang permusuhan abadi tersebut. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, yang maha mengetahui rahasia setiap makhluknya. Allah tahu betapa besarnya dendam iblis syaitan itu kepada manusia. Allah maha tahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membongkar rahasia itu, memberitahukan kepada kita sebagai anak Adam ini agar waspada terhadap segala bujuk rayu syaitan yang tujuan mereka, visi mereka adalah menggelincirkan umat manusia. Di sini tegas Allah melarang, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, jalan-jalan syaitan. Yang jalan-jalan syaitan itu bisa mencakup segala hal, dari segala arah. Kadang-kadang dia masuk lewat hati. Makanya ada dosa-dosa hati, penyakit-penyakit hati. Itu merupakan jalan-jalan syaitan. Iri, dengki, riya, ujub, sombong. Itu jalan-jalan syaitan melalui hati. Kadang-kadang dia masuk melalui lisan, melalui ucapan. Ghibah, namimah, dusta, dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah syaitan melalui lisan. Kadang-kadang dia masuk melalui badan, melalui aktivitas gerakan badan kita. Kegiatan tangan kita, kaki kita, dan sebagainya. Syaitan bisa masuk dari sana. Dari segala arah, dari segala penjuru kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus waspada. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sekaligus memberikan hikmah kenapa kita tidak boleh mengikuti jalan-jalan syaitan.
Karena kata Allah, syaitan itu hanya akan menyuruh kepada yang fahsya dan mungkar, yang keji dan mungkar. Jadi tidak ada satupun jalan syaitan yang selamat. Tidak ada satupun jalan syaitan itu yang baik. Selalu saja dia mengajak manusia kepada perbuatan fahsya, keji, dan mungkar. Para ulama membedakan antara dua istilah ini. Fahsya itu sesuatu yang keji, yang dinilai keji, kotor oleh syariat dan fitrah kita manusia. Dan biasanya kata para ulama, fahsya ini berkaitan dengan masalah perzinahan dan hal-hal yang terkait dengannya. Perzinahan, LGBT, itu masuk dalam kategori fahsya. Segala penyimpangan seks itu masuk dalam kategori fahsya. Syaitan suka sekali hal-hal yang sifatnya seperti itu. Dia ingin menjerumuskan manusia dalam kehidupan yang kotor. Mengeluarkan mereka dari kehidupan yang bersih, yang halal, yang baik. Menjerumuskan manusia kepada sesuatu yang kotor. Jadi manusia kalau terkena fahsya ini maka seakan-akan dia hidup dalam satu limbah, berkubang maksiat. Ini fahsya. Sedangkan mungkar adalah segala sesuatu yang fitrah manusia dan syariat tidak mau menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang diingkari, sesuatu yang tidak dikenali. Sehingga fitrah itu merasa tidak nyaman dengan keberadaan perbuatan itu. Lawan dari mungkar adalah ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Ibaratnya kita kalau ketemu dengan orang yang kita kenal, nyaman kita bicara, nyaman kita berbincang. Kenapa? Sudah kita kenal. Tapi bayangkan kita ketemu orang yang tidak kita kenal, orang asing, kemudian dengan perawakan yang aneh begitu, kita curiga, kita tidak nyaman. Tidak berani kita titipkan HP sama dia. Atau titip dompet sama dia. Kenapa? Mungkar, orang yang tidak dikenal. Hati tidak nyaman, tidak aman. Begitulah perbuatan mungkar itu. Syariat dan fitrah menolaknya, tidak merasa nyaman dengannya. Jadi mungkar ini mencakup segala hal, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi para ulama mengatakan al-munkar a'ammu minal fahsya. Mungkar itu lebih umum daripada fahsya. Segala yang fahsya itu pasti mungkar. Tapi sesuatu yang mungkar belum tentu fahsya. Orang berbohong, berdusta itu mungkar, tapi tidak masuk dalam kategori fahsya. Sama-sama tidak baik, sama-sama kejahatan, sama-sama maksiat, sama-sama perbuatan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan selalu mengajak manusia kepada fahsya dan mungkar. Kemudian pada bagian terakhir dari ayat ini Allah mengatakan kalau bukan rahmat Allah dan karunia Allah, tidak ada yang selamat satupun kita dari kejahatan syaitan. Makanya jangan pernah bangga dengan ibadah kita. Karena syaitan sudah menggelincirkan banyak orang ahli ibadah. Syaitan sudah menggelincirkan orang-orang hebat dalam hal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang menjadi korban syaitan. Maka tidak perlu kita mengandalkan kekuatan kita karena kita ini lemah, tidak berdaya. Keselamatan kita dari syaitan hanya karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita camkan. Sehingga tidak ada kata lain kecuali kita berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan syaitan. Dan kita dituntut bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan godaan-godaan syaitan ini yang senantiasa menunggangi nafsu manusia. Jadi syaitan tidak bekerja sendiri begitu saja, dia menunggangi nafsu. Karena tabiat nafsu ini kaum muslimin, ketika dia mengajak seseorang kepada sesuatu yang mungkar, dia akan terus mengajak dan tidak akan berhenti sampai orang tersebut melakukannya. Itu tabiat nafsu. Kalau syaitan itu dia mengajak dari segala arah. Kalau dia tidak berhasil dari satu arah, dia akan mencari arah lain. Pertama dia goda kita dari arah harta, dari kekayaan, dari kebendaan. Tidak berhasil karena orang ini mungkin tidak begitu tertarik dengan masalah harta. Dia goda lewat wanita atau lawan jenis. Tidak berhasil dari sana, dia goda lewat jabatan dan sebagainya. Dari segala arah. Tapi kalau nafsu tidak. Ketika dia sudah mengajak sesuatu, dia akan fokus di situ dan dia tidak akan berhenti sebelum kita melakukannya. Jadi berat nafsu itu. Menghadapi nafsu sebenarnya lebih berat.
Dan nafsu itulah yang kemudian ditunggangi oleh syaitan alaihi la'natullah. Oleh karenanya tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita merasa sebagai orang yang tidak berdaya, kita bergantung, memohon kepada yang Maha Kuat, pada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala makhluk-makhluknya. Kita berlindung kepada Allah yang menciptakan syaitan-syaitan itu. Kita berlindung kepada pemiliknya, kita berlindung kepada penciptanya, sehingga kita terselamatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan tentang trik atau kiat-kiat syaitan menggelincirkan manusia. Salah satu hal yang menarik adalah bahwa syaitan itu berupaya untuk menggelincirkan kita dengan tingkat yang paling parah. Syaitan itu berambisi kalau bisa semua manusia ini kafir kepada Allah. Maka tingkat pertama syaitan itu, upaya syaitan itu adalah kalau bisa semua orang ini menjadi musyrik. Semua orang ini menjadi kafir. Itu target dia. Tapi ternyata keinginan syaitan itu tidak terwujud. Artinya sebagian manusia tidak mau jalan menuju kekafiran ataupun kemusyrikan. Artinya ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, menyatakan diri sebagai seorang muslim, tidak melakukan perbuatan syirik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada orang di antara kita diajak oleh syaitan untuk syirik, kita tidak mau. Diajak oleh syaitan untuk murtad, menukar agama kita dengan agama lain, saya yakin di sini tidak ada yang mau. Baik, kalau begitu syaitan untuk target yang pertama ini dia tidak berhasil, dia tidak menyerah. Dia mencoba melakukan target yang kedua, yang lebih rendah dari syirik dan kufur itu. Mungkin dia bilang, biarlah mereka Islam, tidak apa-apa, tapi saya punya rencana lain untuk mereka. Maka syaitan untuk tahap yang kedua mengajak kita kepada bid'ah. Terutama bid'ah dalam hal akidah. Karena bid'ah dalam hal akidah ini berat konsekuensinya. Mu'tazilah itu bid'ah dalam akidah. Syiah itu bid'ah dalam persoalan akidah. Ibadahnya tidak usah bilang lagi, tidak perlu kita persoalkan lagi, sudah banyak lagi. Masalah akidahnya itu digerogoti oleh syaitan alaihi la'natullah. Sehingga kalau orang sudah terjebak dalam bid'ah di bidang akidah ini, syubhat ini, maka ancamannya adalah ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang Qadariyah mengatakan atau menggugat rukun iman yang keenam, tidak percaya kepada qada dan qadar. Sehingga seorang tabi'in datang pada Abdullah bin Umar melaporkan mereka, wahai Abdullah bin Umar, ada di tempat kami di Basrah orang-orang yang tidak percaya kepada qada dan qadar, rukun iman. Apa kata Abdullah bin Umar? Saya berlepas diri dari mereka. Mereka bukan golongan saya dan saya bukan golongan mereka. Seandainya mereka bersedekah emas sebesar gunung, Allah tidak akan terima sedekah mereka sebelum mereka beriman kepada qada dan qadar itu. Tidak akan diterima oleh Allah. Ini target syaitan. Ketika seseorang terjerumus ke dalam satu bid'ah, keyakinan yang sesat, itu ancamannya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumur hidup dia beribadah tidak diterima. Ini sebuah keberhasilan bagi syaitan. Jadi syaitan tidak menggoda lagi untuk orang meninggalkan salat. Biarkan dia salat seumur hidup. Kenapa? Karena syaitan tahu ibadahnya, salatnya tidak diterima. Kemudian muncul bid'ah khawarij. Kata Nabi SAW, nanti akan muncul dari kalangan umatku ini orang yang rajin baca Quran, rajin ibadah. Kalau kalian bandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, kalian merasa ibadah kalian tidak ada apa-apanya. Tapi mereka terpental dari agama seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Tidak ada bagian kebaikan dari agama ini bagi mereka. Orang Khawarij. Rajin sekali baca Quran. Zuhud kehidupan mereka. Tahajudnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Tapi tidak diterima oleh Allah. Khatam Quran berkali-kali, tidak satu huruf pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bacaan mereka. Kenapa? Karena mereka terlibat dalam bid'ah tadi. Terlibat dalam syubhat pemikiran tadi. Kesesatan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dia kafirkan sahabat-sahabat Nabi. Dia kafirkan Muawiyah, dia kafirkan Amr bin As dan sebagainya.
sehingga mereka ditumpas, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah mereka. Jadi kalau setan berhasil menggelincirkan kita dalam hal ini, dia sudah mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Baik, ada orang yang tidak terkena syubhat ini, setan pun tidak menyerah. Dia berusaha mengajak kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Jadi dia mulai beralih kepada peringkat yang lebih rendah daripada itu, yaitu dosa besar, al-kabair. Ketika seseorang berhasil bertahan tidak melakukan dosa besar, setan mengajak dia melakukan dosa-dosa kecil. Ketika kita pun mampu bertahan tidak melakukan dosa kecil, setan mengajak kita untuk berlebih-lebihan di dalam hal yang mubah. Jadi dalam masalah mubah pun setan bermain di situ. Dia katakan ini kan mubah, ini tidak haram, tidak dosa. Tapi kita diajak untuk berlebih-lebihan. Karena kalau orang sudah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, suatu saat dia akan terjerumus ke dalam yang syubhat. Kalau sudah terjerumus ke dalam yang syubhat, yang remang-remang antara halal dengan haram, maka suatu saat dia akan terjerumus kepada yang haram. Begitulah ya, cara syaitan, kiat syaitan menggelincirkan kita. Perkara mubah, tapi kalau kita terlalu berlebih-lebihan di dalamnya, ini merupakan satu pencapaian dan keberhasilan dari syaitan dalam rangka menggelincirkan kita. Arti berlebih-lebihan dalam yang mubah apa? Kita melakukan perkara mubah sehingga kita meninggalkan ketaatan kita kepada Allah. Ini dalam konteks puasa umpamanya. Sering kita berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Makanan yang sudah ada, yang sudah tersedia sebenarnya cukup untuk kita berbuka puasa. Tapi kita ingin variasi lain. Ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya makanan itu. Sehingga untuk mengumpulkan makanan itu butuh waktu, butuh tenaga dan sebagainya. Yang seharusnya waktu itu bisa kita untuk membaca 1 juz Al-Quran, gara-gara sibuk mempersiapkan makanan, berbagai makanan itu, kita hanya bisa membaca setengah juz. Setengah juz lagi sudah hilang waktu untuk hal yang tidak begitu penting. Itu adalah satu keberhasilan bagi syaitan. Sampai akhirnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, syaitan itu berupaya ketika kita rajin beribadah, dia berupaya supaya seseorang itu memilih ibadah yang tidak begitu prioritas. Karena dalam kita beribadah ini ada prioritas. Ada yang paling besar pahalanya. Kadang-kadang kita memilih sesuatu yang kecil pahalanya, meninggalkan yang lebih besar pahalanya. Bersedekah kepada karib kerabat itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah kepada orang lain. Karena ketika kita bersedekah kepada karib kerabat, di situ ada nilai sedekah dan silaturahim. Kadang-kadang setan bermain di situ. Dia berusaha menggagalkan supaya uang kita jangan jatuh kepada kerabat kita. Yang ada hubungan nasab dengan kita. Dia goda kita dengan segala cara. Sehingga sedekah kita jatuh kepada orang lain. Walaupun berpahala, tapi yang tadi lebih prioritas. Jadi dia bermain di skala prioritas. Dia tidak ingin manusia ini mendapat pahala yang lebih. Kalaupun dia harus mendapatkan pahala, biarlah dia mendapatkan pahala yang lebih kurang dari yang seharusnya. Sampai disitulah syaitan itu menggoda kita. Tidak hanya dalam hal dosa, dalam hal maksiat, dalam hal kebaikan pun dia bermain. Jangan sampai anak Nabi Adam ini mendapatkan pahala yang maksimal. Kalau dia bisa mendapatkan sedikit, kenapa tidak yang sedikit saja? Itulah cara berpikir syaitan. Apapun yang dilakukan kaum muslimin, tujuan syaitan adalah mencelakakan kita dan menimpakan kerugian dalam kehidupan kita. Jadi benar sekali ketika Allah mengatakan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk kita membangun benteng yang kokoh, benteng keimanan yang kuat, sehingga dengan benteng itu kita dapat menghadapi segala tipu daya dan godaan syaitan pada bulan-bulan lain setelah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala tipu daya syaitan yang menggelincirkan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.